Veror Neipah by Ramdana di bagian kedua. Bagi teman-teman yang belum mendengar ceritanya, dapat langsung mengklik video yang akan saya bagikan di link ini. Dan mari kita mulai ceritanya. Sejak Neipah sakit sampai meninggal dunia, tak ada sedikit pun kabar dari anaknya, sehingga warga berinisiatif untuk langsung mengurus jenazahnya agar bisa segera dikebumikan. Jenazah Neipah dimandikan di dekat sumur belakang rumahnya. Pak RT melarang anak-anak untuk mendekat atau sekedar melihat proses pemandian jenazah. Jadi kami hanya berkumpul di lapangan. Setelah dimandikan, jenazah Neipah dibawa kembali ke rumahnya untuk dikafani. Dari kejauhan, kulihat beberapa warga sedang membawa keranda mayat, lalu meletakkannya di depan rumah Neipah. Tak lama, terlihat beberapa warga keluar dari rumah Neipah. Mereka menggotong jenazah Neipah yang sudah dikafani, kemudian meletakkannya di atas keranda. "Mau ikut nggak, Dan?" tanya Indra. "Kemana?" balasku. "Ke makam." Jujur aku takut saat mendengar kata makam. Yang ada di pikiranku pasti seram dan banyak hantu. "Mau nggak?" tanya Indra lagi mengacaukan imajinasiku. "Mau deh," balasku terpaksa. Tak mungkin bilang takut, pasti akan jadi bahan ledekan baru olehnya. Warga mulai menggotong keranda itu menjauhi rumah Neipah. Kami pun membuntuti dari belakang, tak mau terlalu dekat. Setelah berjalan cukup jauh, kami pun tiba di masjid yang letaknya tak jauh dari pemakaman. Kali ini, aku, Indra, Fahrul, dan teman-teman lainnya ikut masuk ke dalam masjid. Di saat warga sedang menyolatkan jenazah, kami hanya berdiam diri di pelataran masjid. Setelah itu, jenazah dibawa ke areal pemakaman. Ini pertama kalinya aku masuk ke area pemakaman. Sebelumnya tidak pernah berani walaupun di siang hari. Kuedarkan pandangan, melihat area pemakaman yang dipenuhi pohon kamboja dan satu pohon beringin, tepat di tengah-tengah. Aku berjalan mendekati salah satu pohon kamboja, lalu mengambil beberapa helai bunga yang terjatuh di tanah. Bunganya berwarna putih dengan harum yang khas. Kuhampiri teman-teman yang sedang duduk di dekat pohon beringin, sambil membawa beberapa helai bunga kamboja di genggaman. "Ih, Dani, kenapa bawa begituan?" teriak Indra saat melihatku mendekat. "Iya, buang Gi, gak boleh tahu ambil begituan," timpal Fahrul. Kuturuti permintaan mereka, membuang bunga yang ada di genggaman. Aku masih belum mengerti alasan mereka berdua tidak suka dengan bunga kamboja. Aku pun bergabung duduk di bawah pohon beringin. Dari kejauhan, terlihat kalau prosesi pemakaman Neipah masih belum selesai. Anehnya, mataku malah fokus ke tempat lain di sudut pemakaman dekat pohon kamboja. Kulihat ada seseorang yang berdiri menatap ke arah makam Neipah. Sepertinya seorang perempuan. Terlihat dari rambutnya panjang, mengenakan baju serba hitam, lengkap dengan payung hitam. Sejak tadi kuperhatikan, orang itu tak bergerak sama sekali. "Lihat apa sih, Dan? Serius amat dari tadi?" Suara Fahrul sedikit mengagetkanku. Aku menoleh ke arah Fahrul. "Itu, coba lihat di sana." Kutunjuk ke pohon kamboja tadi. Ternyata orangnya sudah tidak ada. "Apaan?" tanya Fahrul. "Tadi ada orang pakai baju hitam berdiri di sana." "Mana? Gak ada," balas Fahrul. "Tadi ada, Rul, beneran." "Terus sekarang kemana?" "Gak tahu. Ya mungkin itu orang mau lihat pemakaman Neipah." "Kayaknya enggak. Orang barusan dia cuman berdiri doang, gak gerak sama sekali."
elakku. Tahu nih si Dani, ngaco banget, ledek Indra. Apa mungkin aku salah lihat? Padahal jelas sekali aku melihat orang itu berdiri di sana. Namun baru kualihkan pandangan, dia sudah menghilang. Kayaknya udah selesai tuh, yuk pulang, ajak Indra. Kulihat orang-orang sudah mulai membubarkan diri. Kami pun menunggu di pintu masuk pemakaman. Namun rasa penasaranku masih belum tuntas. Kembali melihat ke pohon Kamboja tadi. Ada, tuh dia muncul lagi, teriakku sambil menunjuk ke arah pohon itu. Mana? Orang gak ada apa-apa di sana, sahut Pahrul. Padahal dia masih berdiri di sana. Kenapa Pahrul bilang tidak ada? Setan kali, hayolah, ucap Indra menakut-tikut. Aku memalingkan muka setelah mendengar ucapannya itu. Orang tua kami sudah terlihat berjalan keluar dari pemakaman. Kami pun menghampirinya, lalu berjalan beriringan menuju rumah. Sebelum sampai di ujung area pemakaman, aku kembali menengok ke pohon Kamboja tadi. Benar, aku tidak salah lihat. Dia masih berdiri di sana. Kali ini posisinya membelakangiku. Itu orang dari tadi ngapain ya? Pikirku. Aneh, dia seperti mendengar ucapanku. Perlahan-lahan kepalanya bergerak, berputar 180 derajat, menengok ke arahku. Di saat itulah aku baru tersadar kalau dia bukan manusia. Beruntung sekali posisinya jauh, sehingga wajahnya tak terlihat. Kalau tidak, malam ini aku sudah pasti mimpi buruk. Ku memalingkan wajah, lalu berjalan mendekati Indra. Dra, beneran ternyata, ucapku. Apa? Indra nampak bingung. Itu yang tadi di makam ternyata bukan manusia. Tahu dari mana? Tadi dia muncul lagi. Terus kepalanya muter, jelasku. Nah loh, hati-hati Dan, dia bisa ikut sampai rumah. Indra malah menakut-nakut-ikut. Jangan gitu dong Dra, balasku. Indra tertawa, lalu berlari mendahului rombongan. Aku mengikutinya dari belakang bersama Pahrul. Kami bertiga sudah sampai lebih dahulu di dekat lapangan, namun memilih untuk menghentikan langkah. Menunggu warga lain yang lewat. Ya, kami masih takut melewati bekas rumah Nek Ipah. Tak lama, Abah dan Ibu berjalan mendekat. Aku pun kembali berjalan di samping mereka sampai rumah. Saat melewati rumah Nek Ipah, entah kenapa ada perasaan sedih yang muncul. Kelak aku akan merindukan cerita-ceritanya. Langit sudah gelap, menandakan hari yang sudah malam. Tiba-tiba muncul keinginan untuk buang air kecil. Aku bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan keluar kamar. Kulihat kakak sedang asik menonton televisi. Ingin sekali memintanya mengantar ke kamar mandi, tapi jawabannya pasti tidak mau. Rumahku hanya memiliki satu kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama. Letaknya di samping gang menuju lapangan. Jika ingin pergi ke sana, bisa melalui pintu depan lalu berjalan melewati samping rumah. Bisa juga berjalan ke dapur dan melewati pintu belakang. Tentunya aku memilih melewati dapur. Dengan langkah cepat, aku pergi ke dapur, lalu membuka pintu belakang. Ada angin bertiup, hembusannya terasa dingin dan menampar wajah. Agak ragu, aku melangkah keluar, lalu berdiri sejenak di depan pintu kamar mandi. Perlahan kubuka pintu kamar mandi. Aman, tidak ada apa-apa, ucapku dalam hati. Aku masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintunya. Ada satu hal yang paling menyebalkan ketika buang air kecil. Sudah pasti posisiku berdiri akan menghadap lapangan. Tepat di atas WC jongkok, ada lubang ventilasi berukuran kecil. Melalui lubang itu, aku bisa melihat kondisi lapangan dengan jelas. Takut, kali ini aku memilih untuk buang air kecil sambil jongkok. Sebuah perasaan tak enak muncul.
Baru saja mulai buang air kecil, terdengar suara air mengucur dari arah lapangan. Siapa yang pakai air kendi malam-malam begini? Pikirku. Setelah buang air kecil, aku beranikan diri mengintip area lapangan melalui lubang ventilasi. Suaranya menghilang. Kulihat di dekat kendi itu tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba suasananya menjadi sunyi sekali. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Bergegas ku membalikan badan keluar dari kamar mandi. Saat baru melangkah keluar, ku rasakan ada angin dingin yang menghembus hingga terasa ke seluruh tubuh. Aku menarik napas panjang, tercium wangi kapur barus. Mungkin itu berasal dari saluran air bekas memandikan jenazah Neipah tadi pagi, pikirku. Seraya berjalan ke arah pintu belakang. Baru melangkah satu kaki masuk ke dalam rumah. Bruk! Tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Suaranya yang keras membuatku sangat terkejut. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah dan menutup pintu belakang. Belum melangkah jauh dari pintu belakang, terdengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Diikuti dengan suara wanita yang sedang bersenandung. Sontak aku pun berlari kembali ke kamar. "Kenapa lari, Dan?" tanya Akbar kakakku. "Tadi pintu kamar mandi ketutup sendiri," jelasku. "Angin kali," balas Akbar. "Terus ada suara perempuan nyanyi sama air." "Di mana?" "Di kamar mandi, Kak." "Ah, salah dengar palingan. Dah, mending tidur aja." Hari berikutnya, aku tidak mengalami kejadian aneh lagi. Kurasa kemarin itu berasal dari rasa takutku pada si wanita berpakaian hitam di pemakaman. Selama 3 hari usai kematian Neipah, warga rutin melakukan pengajian. Pengajiannya dilakukan di rumah Pak RT karena rumah Neipah terlalu kecil untuk acara tersebut. "Kak, mau ke rumah Pak RT?" tanyaku pada Akbar yang masih asik menonton televisi. "Belum mulai kan?" Aku berjalan ke teras, menengok ke arah rumah Pak RT, lalu kembali ke ruang tengah. "Belum, Kak. Kalau mau duluan aja, Dan." "Iya," balasku, lalu berjalan ke kamar, mengambil celana panjang. Setelah siap, aku berjalan ke samping rumah, memanjat tembok pagar yang agak pendek, tepat di samping pohon mangga berukuran besar. Warga sudah mulai berdatangan. Pengajian pun dimulai pukul 6:30 malam. Aku, Indra, Surya, dan Pahrul tidak masuk ke dalam. Kami memilih duduk di balai bambu di samping pohon mangga. "Main ke lapangan yuk," ajak Surya seraya beranjak dari balai. "Takut ah," aku menolak ajakannya. "Si Dani sih penakut emang," ejek Indra. "Ayo Dan, takut apa sih?" Surya menarik tanganku. "Ya udah deh." Terpaksa aku ikut dengannya. Kami berjalan menuju lapangan. Suasananya sepi dan agak gelap karena lampu di teras rumah Neipah tidak menyala. Jadi hanya ada satu penerangan saja dari lampu di tengah lapangan. "Main petak umpet yuk," ajak Surya. "Ayo." Indra dan Fahrul kompak menjawab. Sementara itu aku masih ragu. Lebih tepatnya takut bermain petak umpet malam-malam. "Hom pimpa alayum gambreng, Neipah pakai baju rombeng," ucap Parul. Indra dan Surya bersamaan sambil mengulurkan telapak tangannya. "Dani, kenapa gak ikutan?" tanya Indra. "Jangan gitu," balasku. "Oh iya, lupa." "Hom pimpa alayum gambreng." Aku pun kalah. "Dani yang jaga," ucap Pahrul. "Hitung sampai 10 ya, jangan curang," ucap Indra selaya berjalan menjauh. Aku berjalan mendekati pagar tembok rumah Bu Endah. Berdiri di depan tembok, lalu menutup mata dengan kedua telapak tangan dan mulai
1, 2, 3, 4. Puk! Aku merasakan ada yang menepuk pundak. Kuhentikan hitungan lalu menengok ke belakang. Terlihat Pahrul yang sedang berlari mencari tempat persembunyian. "Tuh kan si Dani curang!" teriak Pahrul. "Tadi ada yang nepuk pundak," sahutku. "Jangan bohong Dan, orang gak ada siapa-siapa. Sana hitung dari awal lagi." Aku kembali menghadap tembok dan mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku kembali berhenti menghitung. Kali ini terdengar ada orang lain yang ikut menghitung di belakangku. 7. Suara itu melanjutkan hitungan. Aku tidak berani membuka mata, apalagi harus mengecek siapa yang ada di belakang. "Kenapa tidak dilanjut, Nak?" tanya suara itu. Suara yang terdengar dekat sekali dan sepertinya tidak asing di telingaku. Ku beranikan diri membuka mata dan membalikkan badan. Tepat di belakangku berdiri sesosok wanita dengan wajah pucat. Rambutnya berantakan dan mengenakan baju kebaya. "Nenek Ipah," ucapku terbata-bata. Saat akan berteriak, suaraku mendadak hilang. Aku hanya bisa berdiri mematung sambil terus menatap sosok menyeramkan di hadapanku. Jantung berdegup sangat kencang. "Hihihihihihihi." Nek Ipah tertawa melengking. "Hihihihihihihi." Dia kembali tertawa, lalu menunjukkan senyumnya yang lebar hampir mendekati telinga, serta deretan gigi yang berwarna hitam. Kepalaku mulai berat, pusing sekali, mata mulai berkunang-kunang, perlahan meredup, kaki pun seperti kehilangan pijakan. Bruk, aku tak sadarkan diri. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di Diang CH. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya teman-teman kalau kalian suka dengan ceritanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.